Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dian Laila Widiawati, mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini angkatan 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas suatu hal yang masih berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Kali ini, saya akan membahas mengenai metode bercerita untuk mengembangkan potensi anak usia dini. Ya, seperti yang kita tahu, bercerita ini merupakan salah satu metode yang sangat universal. Sebagai makhluk sosial, seorang individu pasti menyukai aktivitas bercerita, baik itu sebagai pendengar atau sebagai pencerita. Bahkan dalam Al-Quran, sebagian besar isinya ialah cerita atau kisah. Bercerita merupakan salah satu aktivitas atau metode yang mempengaruhi berbagai aspek perkembangan seorang anak. Beberapa manfaat dari bercerita ialah: yang pertama, membangun kontak batin. Ya, seperti yang kita tahu, aktivitas bercerita ini merupakan aktivitas interaksi secara langsung minimal antara dua individu. Dengan terjadinya interaksi ini, pasti terdapat kontak batin antara pencerita dan pendengar cerita. Pencerita pasti dituntut untuk memperhatikan atau memahami karakter pendengar cerita. Begitupun seorang pendengar cerita, ia akan dipaksa untuk memperhatikan dari setiap cerita yang disampaikan oleh pencerita. Aktivitas ini akan mempengaruhi kontak batin antara keduanya. Yang kedua, cerita merupakan media sebagai penyampai pesan atau nilai. Seorang anak akan dengan mudahnya melupakan nasihat-nasihat secara verbal. Namun, dengan bercerita, anak akan terlibat dan akan memahami setiap cerita yang akhirnya anak dapat memetik suatu kebaikan atau suatu nilai dari sebuah cerita. Yang ketiga, cerita merupakan pendidikan imajinasi. Cerita ini sangat luas, mulai dari dongeng, kisah, fabel, hikayat, atau yang lainnya. Yang dimana pada setiap ceritanya akan menumbuhkan imajinasi-imajinasi yang diciptakan oleh seorang pendengar. Imajinasi ini sangat mendorong rasa ingin tahu seorang anak. Dan rasa ingin tahu ini akan mendorong perkembangan intelektual seorang anak. Yang keempat, cerita sebagai media pendidikan emosi. Dalam cerita tentu banyak emosi-emosi yang dikeluarkan atau ditampilkan. Ada beberapa watak dalam setiap tokoh. Dan anak akan senantiasa belajar apa itu emosi yang dikeluarkan oleh setiap tokoh. Dalam melibatkan anak di setiap cerita, anak akan memahami emosi-emosi apa yang dikeluarkan oleh seorang tokoh, sehingga anak tahu alasan mengeluarkan emosi tersebut. Mengapa anak tiba-tiba bersedih, mengapa tiba-tiba bisa marah, mengapa tiba-tiba bisa bahagia. Dan yang kelima, cerita sebagai media untuk belajar mengidentifikasi kegiatan. Dalam bercerita pasti banyak alur-alur atau kejadian. Anak di sini dapat mengidentifikasi atau menganalisa kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu cerita. Anak akan tahu apa alasan terjadinya suatu peristiwa. Kenapa tiba-tiba ada yang bertengkar, kenapa tiba-tiba ada yang baikan. Anak akan mengetahui alasan-alasan dari setiap kegiatan tersebut. Dan yang selanjutnya ialah sebagai hiburan. Belajar tidak melulu terkait membaca, menulis, atau berpikir-berpikir yang berat. Dengan bercerita yang merupakan suatu hiburan, anak juga dapat belajar. Namun di sini anak tidak dituntut untuk berpikir keras.
anak dapat merenggangkan syaraf-syaraf otaknya, namun anak tetap mendapat suatu pelajaran. Itulah beberapa manfaat dari metode cerita untuk perkembangan anak. Lalu, bagaimana caranya agar anak itu tetap menarik atau tertarik dalam suatu cerita? Ada beberapa hal yang biasa saya terapkan ketika saya bercerita dengan anak. Yang pertama, seorang pencerita harus memahami narasi atau alur kisah dari suatu cerita yang akan disampaikan. Tak hanya itu, pencerita harus mengetahui apa tujuan dari penyampaian cerita tersebut, apa goals atau capaian yang hendak dicapai ketika cerita telah disampaikan. Yang kedua, pencerita memakai diksi dan juga gestur tubuh yang menarik. Diksi ini tidak hanya menarik teman-teman, tapi juga diksi-diksi yang mudah dipahami oleh anak, karena pemahaman anak terhadap kosakata itu masih terbatas. Dan juga gestur tubuh atau mimik wajah juga harus menarik, sehingga anak tidak mudah bosan, tapi juga tidak boleh berlebihan. Selanjutnya adalah pencerita wajib menghidupkan suasana, sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Menghidupkan suasana ini bisa dengan ice breaking di tengah-tengah cerita atau kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, melibatkan anak dalam sebuah cerita. Keterlibatan anak dalam sebuah cerita akan membuat anak tertarik terhadap cerita dan juga merasa memiliki peran penting dalam suatu kegiatan. Itu membuat anak semakin tertarik, juga membuat teman-teman sekitarnya tertarik karena ada temannya yang tampil ke depan. Dan yang terakhir adalah memilih pembukaan atau gestur dan kalimat pembukaan yang menarik, juga kalimat penutupan yang menarik. Karena dengan pembukaan yang menarik, anak akan menunjukkan fokusnya kepada suatu cerita itu. Kalau pembukaannya sudah membosankan, anak tidak akan tertarik lagi. Supaya cerita ini terkesan oleh anak dan tidak mudah dilupakan, perlu adanya penutupan yang sangat menarik dan juga mengesankan. Begitu teman-teman, beberapa hal atau tips yang biasa saya terapkan ketika saya bercerita dengan anak. Dari manfaat-manfaat dan juga tips tadi, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kita dalam mendidik anak bisa dengan menyampaikan cerita-cerita yang kontemporer teman-teman, dimana cerita-cerita itu mengikuti perkembangan zaman. Tidak melulu tentang kutukan batu, tidak melulu tentang anak yang durhaka seperti apa, tapi kita bisa memberikan contoh dengan kehidupan yang terjadi saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai pada zamannya. Dengan metode bercerita ini, kita dapat menyisipkan pelajaran-pelajaran yang mengikuti zaman. Seperti itu teman-teman, pembahasan saya terkait dunia bercerita atau metode bercerita sebagai metode untuk mengembangkan potensi anak usia dini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.